Pemirsa, lalu apa yang membuat banjir di Kudus dan di Demak ini terjadi setiap tahun? Kita akan tanyakan hari ini bagaimana juga dengan penanganan terkininya bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah ada Taj Yassin Maimun. Pak Wagub, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mas Wagub, jadi Dasen dan sekarang Mas Valen. pagi Pak Wagub. Jadi sekarang sudah ada beberapa berita yang kemudian masyarakat melihat bagaimana kondisi terkini banjir di Demak dan Pati. Apa penanganan terkini dari Pemda? Ya, jadi yang pertama kami dari Pemprov berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, utamanya di Kabupaten Pati, Kudus, Demak, lalu beberapa hari yang lalu ada Kabupaten Kendal yang mengalami banjir. Dan kami di Pemprov pertama sudah mengeluarkan surat edaran dari gubernur peringatan bahwa akan ada siklon yang mempengaruhi intensitas hujan di Jawa Tengah. Kita menyuruh waspada semuanya masyarakat. Yang kedua, kami untuk penanganan ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka menengah. Jangka pendek yaitu kami memastikan bahwa kesehatan, keselamatan warga yang ada di Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, dan Kendal ini benar-benar aman. Sehingga akomodasi sudah kita kirim ke semuanya, kesehatan juga sama. Bahkan kemarin ada beberapa yang keluarganya, istrinya mengalami sakit stroke, kita langsung evakuasi dirawat di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Itu yang kita lakukan. Untuk di Kabupaten Kudus ada yang longsor dan di Kabupaten Jepara ada yang putus akses jalannya. Untuk yang longsor di Kabupaten Kudus, jangka pendeknya kita menangani menggelontorkan BTT kami senilai 500 juta untuk memperbaiki yang penting akses bisa masuk ke pariwisata, sebab di situ ada ribuan UMKM yang mengandalkan wisata, sehingga ini yang harus kita tangani. Jangka panjangnya sudah kita gedok lewat BTT untuk penanganan keseluruhan di Kabupaten Kudus. Untuk banjir sendiri ini banjir bukan hanya per kabupaten tapi wilayah ya. Kemarin kami sudah bicara dengan Kementerian PU bahwa memang ada harus penanganan jangka panjang seperti membuat retensi yang ada di 3 kabupaten ini, karena di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak ini memang dia yang pertama dan dekat pesisir, dan di hari-hari ini yang pertama intensitas hujan yang tinggi, yang kedua adalah musim Merapi. Itu Mbak. Pak Wagub, ya Pak Wagub, sudah ada dampak-dampak lainnya juga selain banjir, ada juga bahkan tanah longsor, warga kemudian terdampak dengan hal-hal tersebut. Jadi spesifiknya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk bisa menangani terhadap mereka para korbannya Pak secara spesifik Pak? Gimana tadi? Maaf putus. Iya, Pak, untuk penanganan para korban bencana atau warga yang terdampak, Pak, secara spesifik apa yang saat ini tengah difokuskan begitu, Pak? Apakah logistik, merelokasi mereka, atau apa, Pak? Oke. Yang kami hari ini yang pertama adalah mengedukasi kepada masyarakat yang sampai saat ini masih belum mau untuk kita evakuasi. Kita sudah menyediakan posko-posko pengungsian, dapur umum sudah kita lakukan. Memang sebelum semuanya mau dievakuasi, maka kami fokuskan bahwa ketersediaan makanan mereka tercukupi. Jadi yang belum masuk ke posko itu kita antar ke rumahnya, tetapi kita memang berharap mereka
untuk masuk ke pengungsian supaya lebih aman, bisa kita awasi karena di pengungsian kita turunkan para medis, baik itu dokter, baik itu perawat, dan di situ juga dekat dengan dapur umum. Itu yang kita fokuskan. Yang kedua adalah kita juga menghimbau kepada masyarakat dengan sistem KIE bahwa dengan belum berakhirnya basic ini, maka kami menghimbau jangan ada di tepi-tepi sungai karena kemarin berita yang tadi saya mendengar ada yang 3 meninggal. Yang pertama itu karena memang terseret longsor, yang kedua memang ketika di bantaran sungai lalu banjir, nah itu anak kecil ada, yang kedua adalah ibu-ibu. Itu yang kami lakukan saat ini. Oke, jadi itu adalah beberapa upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah daerah. Tapi Pak Taj Yassin, ini kan sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, bukan yang pertama. Setiap tahun ini jadi tempat langganan banjir. Nah, apa sebenarnya penyebabnya? Kemudian apa langkahnya supaya tidak terulang lagi? Ya, yang pertama penyebabnya adalah irigasi ini belum tertata dengan baik. Lalu sentimen memang ini siklusnya cepat. Kemarin seperti di pelayaran kami sudah membersihkan pada tahun 2021, ternyata pada 2024 sudah penuh. Artinya sentimen ini lebih cepat terbawa oleh arus sehingga ini kita harus mitigasi. Maka ternyata adalah penguatan kontur tanah itu yang di hulu itu yang harus kita kuatkan yang pertama. Yang kedua memang kita perlu penanganan khusus. Kemarin saya sudah lapor ke Kementerian PU bahwa Kabupaten Pati, Kudus, Demak ini jadi satu kesatuan. Banjir tidak bisa ditangani per kabupaten. Kita harus berbicara kawasan. Maka kami usulkan bahwa di 3 kabupaten ini, yang alhamdulillah di Kabupaten Demak saat ini kolam retensi sudah kita bikin, tapi masih belum maksimal. Kemarin masih ada beberapa hektar yang perlu dibebaskan untuk mengalirkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kudus masuk ke kolam retensi. Nah, untuk Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, di Kabupaten Kudus ini cekungannya lebih dalam dibanding Kabupaten Pati. Dia juga ditambah adanya Gunung Muria, yang mana Gunung Muria ini juga ketika hujan lebat seperti kemarin, itu turunnya ke selatan, ke arah kota, sehingga ini menambah debit yang lebih banyak lagi ke kota Kudus. Sehingga untuk mengalihkan atau membuang air-air yang merendam perkampungan ke Sulan Lusi dan Sungai Juana ini mengalami kesulitan karena di Sungai Juana di Pati juga saat ini lagi banjir, dan di ujungnya di Kabupaten Pati di Juana itu sekarang lagi rob, sehingga memang ini perlu adanya kolam retensi yang harus kita siapkan. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kementerian PU, baru kemarin ini penanganannya tidak bisa seperti ini terus. Kita harus memberikan penanganan yang lebih ekstra, yaitu satu, ada kolam retensi atau waduk-waduk di daerah situ harus kita perkuat. Oke, bicara soal penanganan lagi Pak, ada warga-warga yang kemudian memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka di tengah kondisi banjir untuk merawat keluarga mereka yang misalnya sakit begitu Pak, atau memang sengaja memilih untuk tidak ke lokasi pengungsian atau ke tempat lain. Nah, ini apakah ada bantuan langsung yang disampaikan dari pemerintah misalnya melalui metode door to door misalnya yang akan disampaikan kepada warga yang menetap atau seperti apa? Ya, yang pertama memang tadi saya sampaikan bahwa bantuan logistik itu kita arahkan door to door ya kepada masyarakat yang masih bertahan. Akan tetapi kasus yang keluarganya punya riwayat stroke atau masih sakit stroke ini nggak baik kalau mereka masih berdiam diri di rumah. Maka kita datangkan dari puskesmas, dari rumah sakit, kita akan bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dan alhamdulillah
kemarin di Kabupaten Kudus ada beberapa 4 atau 5 orang yang kita edukasi, kita beri pengertian bahwa ini bahaya kalau tiba-tiba airnya naik, sementara keluarga tidak ada yang bisa membantu, keluarganya stroke nggak bisa bergerak apa-apa, ini membahayakan. Maka alhamdulillah mereka mau kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit biar dirawat sekalian, kita pastikan kesehatannya. Itu yang kami lakukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Baik. Kalau begitu mudah-mudahan nanti lebih cepat lagi penanganan banjir kali ini, tidak ada korban lagi yang bertambah. Amin. Dan orang-orang yang bertahan di rumah bisa segera diberikan ya Pak bantuannya. Pak Wagub, terima kasih karena sudah memberikan informasi terkini dan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.